Selamat pagi mama-mama sekalian. Selamat pagi Pak Pendamping. Jadi terima kasih ya sudah boleh hadir pada kesempatan hari ini untuk kita melanjutkan daripada kerapatan kita atau pertemuan kelompok kita. Jadi kita pada hari ini akan berbicara tentang kesehatan dan gizi. Ya. Di sini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama itu layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Yang berikut kebutuhan gizi ibu hamil. Dan yang ketiga bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, JKN dan selama kehamilan dan persalinan. Jadi baik Bapak Mama sekalian, sebelum kita berbicara tentang layanan kesehatan, mungkin saya coba bertanya sedikit kepada mama-mama, apa sudah mengerti tentang apa itu kehamilan? Mungkin dari mama sudah pernah hamil ya, artinya sudah punya anak. Kalau tidak punya anak, saya rasa tidak mungkin diakomodir jadi peserta PKH ya. Nah, berbicara tentang kehamilan, mungkin pemahaman bapak mama, kehamilan itu apa? Mungkin dari mama Anton. Mama Anton sudah pernah hamil kan? Pernah hamil. Iya. Hamil gugur Papa. Oh. Gugur 3 bulan. Jadi sekarang bagaimana? Sudah belum punya anak? Tidak produktif. Tidak produktif. Tidak produktif. Oh, berarti mama siap keluar sudah dari peserta PKH itu ya. Kalau dari mama Adrianus? Ya, menurut saya tadi Bapak tanya tentang kehamilan. Kehamilan. Pemahaman mama tentang kehamilan itu apa? Jadi pemahaman saya tentang kehamilan itu apa? Dimana kita mengandung, program mengandung selama 0 sampai 9 bulan sampai kita melahirkan Bapak. Nah, simpelnya kehamilan itu dimana terdapat janin dalam kandungan ya. Simpel saja seperti itu. Jadi kita masuk dalam wilayah, kalau kita hamil berarti kita berinteraksi dengan layanan kesehatan. Jadi kalau di desa kita ini layanan kesehatan yang kita tahu itu seperti puskesmas dan posyandu ya. Jadi posyandu itu gunanya apa mama? Jadi posyandu itu gunanya dimana dia tempat mama yang ibu hamil orang, yang balita orang, tempat memeriksakan diri setiap bulannya. Ya betul. Jadi posyandu ini kita kenal, kita di mana kita membawa anak kita untuk timbang badan, periksa kehamilan seperti itu ya. Jadi kalau ke puskesmas mungkin kita sakit, kita periksanya ke sana. Kalau ya sering-sering kita mungkin lebih berdomisili di posyandu kalau dalam keadaan hamil ya. Terus pelayanan kesehatan setelah melahirkan. Jadi kalau kita sudah melahirkan, kira-kira kegiatan apa yang kita lakukan di posyandu? Setelah melahirkan Bapak? Ya setelah melahirkan. Kalau sebelum melahirkan mama sering periksa kandungan toh. Ini setelah melahirkan pasti kita akan kalau memang kita tidak bisa jalan pasti kita akan didatangi oleh ibu bidan di rumah Bapak. Nah, di mana mungkin dia akan memberikan kita vitamin tambah darah mungkin Bapak. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah melahirkan, makanya kita akan membawa anak kita untuk timbang badan, ukur badan seperti itu ke posyandu ya. Nah, mungkin hal-hal yang sudah biasa atau sudah mama lakukan ini ya. Terus yang berikut kita bicara tentang kebutuhan gizi ibu hamil ya. Kalau berkaitan dengan kalau ketika mama hamil, kira-kira apa makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil makan? Ya, jadi ini makanan yang biasa ibu bidan orang perawat orang kasih tahu. Kenapa? Saya mereka kasih tahu untuk lebih banyak makan sayur, sering makan ikan, lele, susu, sering beli anak daging-dagingan.
Ya betul sekali ya. Saya lebih berbanyak sharing ini ibu-ibu ya, sehingga ibu-ibu bisa paham apa yang saya sampaikan dan bisa mengerti ya. Jadi memang kalau mama-mama sedang dalam kondisi hamil, perlu memperbanyak untuk konsumsi makanan-makanan seperti lauk pauk atau sayuran, daging, buah-buahan ya, yang ada di sekitar-sekitar kita saja, yang gampang murah. Jadi memang untuk kehamilan, untuk pertumbuhan daripada bayi kita tidak harus makanan yang mahal ya. Jadi kita bisa dapat ini di sekitar kita ya. Tidak perlu kita beli, mungkin kita bisa tanam sendiri ya. Jadi jangan menyepelekan hal itu, sehingga nanti apabila kita anak kita lahir tidak terjadi apa namanya yang sering kita bicarakan itu, yang stunting ya. Jadi kalau kita perbanyak makan makanan yang sehat, otomatis baik kita lahir juga sehat ya. Seperti itu mama ya. Terus yang berikut kita berbicara tentang pemanfaatan daripada bantuan PKH, BPNT, JKN. Mama paham itu PKH tuh? Sekarang ada di sini karena peserta PKH. Jadi mama sering gunakan itu PKH untuk belanja apa sih? Bantuan? Lain juga. Kaya na Japuno, kaya na Japin. Wala ano na. Kalau sudah seperti itu mama jangan kasih lagi itu uang, karena ini tidak ada pemanfaatannya kalau sudah seperti itu. Kalau seperti itu jangan dilayani ya. Usahakan itu uang PKH digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan tentang keluarga bapak dalam hal-hal untuk pemenuhan kebutuhan. Contohnya ketika mama Anton sedang hamil, gunakan untuk itu uang untuk membeli keperluan-keperluan untuk kesehatan bayi atau janin yang dalam kandungan ya. Nah, begitupun kalau anak sudah sekolah ya gunakan untuk kepentingan sekolah, beli sepatu lah, seragam lah, seperti itu. Jangan gunakan untuk beli minuman keras lagi untuk bapak lagi ya. Tidak boleh itu ya. Terus itu BPNT, mama juga tahu itu seperti apa. Kalau biasa mama terima itu yang sering kami pendamping katakan bahwa ini jadi BKRO BPNT, kalau kami bilang itu beras-beras ini itu sudah ya, jadi dipakai untuk dikonsumsi sendiri, jangan lagi dijual karena itu tidak sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Sosial. Dan juga kartu JKN digunakan untuk pemeriksaan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit ya, seperti itu ya. Jadi titipan saya kepada mama-mama, mari mama-mama punya harapan bahwa segala keinginan setiap orang tua ini agar anaknya menjadi tumbuh sehat, cerdas, tinggi, bebas stunting dapat tercapai jika orang tua itu sendiri dapat memberikan perhatian pada anak sejak anak itu dalam kandungan ya, seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari mama-mama, ada yang kurang dipaham atau yang belum dimengerti. Saya sudah jelas. Sudah jelas ya. Jadi baik kalau sudah jelas, nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan untuk pertemuan sesi berikutnya. Saya kira sampai di sini duduk pertemuan kita hari ini. Atas partisipasi mama-mama semua, saya ucapkan terima kasih dan salam. Salam. Ya.